Kalau penggunaan Kinoy tidak pas, maka semuanya akan sia-sia. Oke teman-teman sahabat Kuku Multilelep, kembali lagi di channel Kuku Multilelep. Kali ini saya akan membongkar rahasia ketiga juara mancing di lomba ikan mas harian, Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan dua rahasia, yaitu tentang umpan dasar, yang kedua penggunaan tuna, dan sekarang rahasianya ada di Kinoy. Oke, kenapa di Kinoy? Sering orang menyepelekan ya tentang Kinoy ini. Oke, sebagai dasar saya ingin sampaikan, ketika mengolah umpan tanpa Kinoy sebetulnya itu lebih mantap. Hanya saja ketika kita mengolah umpan, terkadang umpan terlalu lembek. Kecuali teman-teman bisa mensiasati bagaimana caranya ketika mengolah umpan, nah itu pas ketika diumpankan. Tapi saya sudah coba beberapa kali bagaimana mengolah atau mengulik caranya, saya tidak temukan. Tetap saja pada akhirnya harus menggunakan Kinoy. Nah, cuman pengalaman saya, ini penggunaan Kinoy ini harus pas ya. Walaupun umpan dasarnya bagus, kemudian penggunaan tuna atau deho ini sudah mantap. Nah, kalau penggunaan Kinoy tidak pas, maka semuanya akan sia-sia. Berdasarkan pengalaman saya pernah menggunakan untuk satu bungkus kecil ya, ini bungkus kecil atang, ini satu bungkus Kinoy. Hasilnya boncos, hasilnya jelek. Kenapa? Karena terlalu keras ya. Ternyata ketika umpan terlalu keras, itu hasilnya ikan akan sulit makan. Bukan gak mau makan, ikan sudah mencium aroma yang enak pada umpan kita, tapi ketika mau dimakan, nah ini terlalu keras ya. Kalau manusia memakan makanan yang terlalu keras, biasanya tidak akan dilanjutkan ya. Sama dengan ikan, kalau umpan kita terlalu keras ya, untung-untung masih dimakan walaupun lama. Kenyataannya banyak terjadi, kukumul kita, pelampung kita hanya ngetrik saja, ikan tidak mau lari membawa umpan kita. Kenapa? Salah satu faktornya ada di ini, Kinoy. Nah, sering juga terjadi ketika teman-teman mengalami, kenapa ya kukumul saya itu ngetrik aja terus ya, tapi tidak tenggelam. Kenapa kukumul saya itu terus aja ngetrik tapi ikan tidak mau bawa lari umpan kita? Nah, itu bisa jadi karena campuran Kinoy ini terlalu banyak. Nah, saya sarankan untuk umpan dasar, apapun umpannya, maka teman-teman bisa dicoba dulu kurang dari setengah ya, sekitar 1,5 sendok lah ya. Pokoknya patokan, kan Kinoy ini dibuat sengaja dihadirkan untuk menjadikan umpan kita pas ketika diumpankan ya. Ini tidak berpengaruh kepada aroma, kemudian rasa. Ini Kinoy ini peran dan fungsinya bukan itu, tapi untuk menyetel umpan supaya pas diumpankan. Nah, jadi 1,5 sendok dicoba dulu, atau kalau mau perlahan saja teman-teman itu setelah mengaduk umpan dasar baru tuna, diteskan saja sedikit-sedikit ya. Ini dipakai Kinoy sedikit-sedikit ya. Nah, kemudian diaduk, pas tidak. Kalau pas udah jangan ditambah, tapi kalau masih kurang tambah lagi ya, sehingga menghadirkan umpan yang lembut ya, tidak terlalu keras tapi hasilnya mantap. Nah, bagi teman-teman pokoknya harus diingat ya. Jadi jangan disepelekan dari penggunaan Kinoy ini ya. Nah, sebetulnya Kinoy ini terbuat dari mie ya. Mie yang sudah expired ditumbuk, nah dijadikanlah Kinoy. Nah, salah satu fungsi lainnya juga Kinoy ini membuat umpan lebih banyak. Awalnya sekepal bisa jadi 2 kepal. Kenapa? Karena karakteristik mie itu membuat mengembang sesuatu, termasuk umpan ya.
umpan akan menjadi tambah banyak kalau pakai kinoy. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan kinoy ini ditaruh, dicampur pada kroto. Ya, kroto sudah dibuang airnya. Ya, jadi kroto itu ketika teman-teman membeli, mintalah ke warung supaya menggunakan air panas supaya tidak asam. Ya, orang sudah bilang supaya terhasem alias tidak basi. Maka dicampur oleh air panas. Nah, langsung masukkan kinoy ini. Setelah dibuang airnya, masukkan campur kinoy ini. Nah, baru diaduk dengan campurkan antara umpan dan kroto yang sudah pakai kinoy ini. Nah, nanti sisanya tinggal setting saja. Teman-teman bisa lihat cara pembuatan umpan di video-video saya sebelumnya, bagaimana cara menggunakan kinoy ini ya. Pokoknya jangan disepelekan nih. Nah, soalnya sayang teman-teman sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli umpan, untuk mengolah umpan. Karena yang satu ini tidak diperhatikan, maka seluruhnya akan menjadi rusak. Ya, pokoknya harus teliti penggunaan kinoy ini. Oke, tunggu part berikutnya di video keempat rahasia mancing juara. Saya pokoknya akan bongkar di sini ya. Soalnya apa? Karena kolam teman-teman berbeda dengan kolam saya. Kalau satu kolam saya gak akan berbagi informasi ini. Kenapa? Karena jadi lawan gitu kan ya. Oke teman-teman, untuk mendapatkan notifikasi dan informasi-informasi terbaru seputar channel Kumbo Trilolap ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Subscribe itu gratis dan akan menjadikan teman-teman semakin mahir menggeluti dunia perlombaan mancing ikan mas harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.